Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Ahmad Herudin. Oke, selamat pagi anak-anakku semua. Kali ini di pertemuan yang ke-10 kita akan membahas materi masih limit fungsi. Ini bagian yang kedua, melanjutkan materi yang kemarin kita sudah mempelajari dua metode untuk menentukan nilai limit, yaitu yang pertama adalah mensubstitusikan langsung, yang kedua adalah bentuk tak tentu, yaitu untuk pemfaktoran. Yang ketiga, ini adalah merasionalkan. Merasionalkan ini jika ada bentuk akar sama kita substitusikan langsung ketemu bentuk 0/0 atau bentuk tak tentu, maka kita rasionalkan. Atau merasionalkan artinya adalah mengalihkan dengan akar sekawan. Dulu kalian pernah pelajari di materi kelas 10 semester pertama. Misalkan ada limit x mendekati 2 untuk fungsi 4 min x kuadrat dibagi 3 min akar x kuadrat plus 5. Kalau kita substitusikan secara langsung 2, kita gantikan x kuadrat, 2 pangkat 2 adalah 4, 4 kurangi 4 adalah 0. Kita masukkan ke bentuk akar ini, 2 kuadrat 4, 4 tambah 5 adalah 9, akar 9 adalah 3. 3 kurangi 3, 0. Maka ini adalah bentuk tak tentu. Maka langkah berikutnya adalah kita rasionalkan terlebih dahulu. Perhatikan langkahnya. Pertama, kita kalikan dengan akar sekawan. Di sini bentuk akarnya adalah 3 min. Maka nanti kita kalikan dengan 3 plus. Yang atas kita kalikan dengan 3 plus akar x kuadrat plus 5. Yang bawah juga kita kalikan dengan yang sama. Nah, perhatikan. Yang atas perkaliannya karena berbeda, kita tulis saja 4 min x kuadrat dikali 3 plus akar x kuadrat plus 5. Sedangkan di bawah, di sini angkanya sama. Perbedaannya yang satu min, yang satu plus. Ya, kalau akar sekawan seperti itu. Kalau dikalikan min, kalau soalnya min, maka dikalikannya plus. Kalau soalnya plus, maka dikalikannya min. Itu namanya akar sekawan. Sehingga nanti menjadi a kuadrat. Nah, di sini a-nya adalah 3. Maka menjadi 3 kuadrat adalah 9 dikurangi dengan akar i kuadrat plus 5 dikuadratkan. Kalau ada bentuk akar dikuadratkan, maka ini hilang. Maka menjadi x kuadrat plus 5. Yang atas tetap, terus yang bawah 9 dikurangi 5 adalah 4. Maka 4 min x kuadrat. Kalau kita perhatikan 4 min x kuadrat, yang bawah 4 min x kuadrat, maka kita sederhanakan, maka menjadi limit x mendekati 2 dengan fungsi 3 plus akar i kuadrat plus 5. Kalau sudah sederhana seperti ini, maka kita substitusikan x-nya, yaitu 2. Maka 3
3 plus akar 2 kuadrat plus 5. Sehingga 2 kuadrat adalah 4, 4 tambah 5 adalah 9, akar 9 adalah 3. Maka 3 plus 3 adalah 6. Maka limit dari 4 min x kuadrat dibagi 3 min akar x kuadrat plus 5 untuk x mendekati 2 adalah hasilnya 6. Selanjutnya, materi berikutnya adalah limit fungsi untuk x mendekati tak hingga. Ya, ini adalah lambang tak hingga, ada huruf angka 8 tidur, maaf, atau huruf S tidur, itu sama aja untuk tak hingga. Ada dua jenis. Yang pertama adalah limit pembagian, yaitu fx dibagi gx untuk x mendekati tak hingga. Nah, untuk menyelesaikan limit fungsi variabel mendekati tak hingga, ini nanti dengan cara pembilang dan penyebutnya dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Dengan ketentuan jika temu bentuk limit 1 per x untuk x mendekati tak hingga, ini adalah sama dengan 0. Ya, ilustrasinya kalau misalkan 1 dibagi 1 juta adalah 0,000001, ya, nolnya sampai ada 6. Maka kalau 1 dibagi tak hingga, maka hasilnya adalah sama dengan 0. Perhatikan contoh yang pertama. Di sini ada 2x dibagi x min 1. Ya, ada variabel pangkat tertingginya, yang atas adalah x, yang bawah juga x. Maka seluruh elemen kita bagi dengan x. Ya, 2x bagi x, x bagi x. Terus 1 dibagi dengan x. Ya, 2x bagi x, x-nya kita sederhanakan menjadi 2. X dibagi x adalah 1, 1 dibagi x tetap. Ya, tadi definisi dari limit 1 x adalah 0, maka ini hasilnya 0. Maka 2 dibagi 1 dikurangi 0, 1 kurangi 0 adalah 1, 2 bagi 1 adalah 2. Perhatikan contoh yang kedua. Di sini ada x pangkat 2, yang bawah adalah ada x pangkat 4. Maka yang paling tinggi pangkatnya adalah x pangkat 4. Maka seluruh komponen yang ada di pembilang dan penyebut silakan dibagi dengan x pangkat 4. Maka 2x kuadrat dibagi x pangkat 4, 3x dibagi x pangkat 4, 2 dibagi x pangkat 4, yang bawah juga sama, x pangkat 4 dibagi x pangkat 4, 3x kuadrat dibagi x pangkat 4, 7 dibagi x pangkat 4. Selanjutnya kita sederhanakan. Ya, x pangkat 2 habis, maka yang bawah masih x pangkat 2. Ya, 4 kurangi 2 ya. Ingat, pangkat, pembagian pangkat, maka pangkatnya dikurangi. Yang ini ya, x-nya habis, tinggal x pangkat 3. Yang ini tetap tidak ada yang sama. Terus yang bawah x pangkat 4 dibagi x pangkat 4 adalah 1. Ini x pangkat 2 habis, maka yang bawah masih x pangkat 2. 7 dibagi x pangkat 4 tetap. Nah, tadi definisi seper x, ya, atau seper tak hingga adalah 0, maka yang dibagi tak hingga hasilnya 0. Ya, x-nya adalah tak hingga ya. Kita substitusikan. Maka tinggal 0 dibagi dengan 1. 0 bagi 1 adalah 0. Selanjutnya yang
contoh yang ketiga, di sini variabel pangkat tertingginya di atas, yaitu X pangkat 2. Yang bawah X, maka yang paling tinggi adalah X pangkat 2, maka seluruh komponen dibagi X pangkat 2. Sama, kita sederhanakan, X pangkat 2 bagi X pangkat 2 adalah 1, X dibagi X kuadrat, X-nya habis 1, tinggal 1/X, ini aja, 3 per X kuadrat, X dibagi X kuadrat, maka 1/X ditambah 1/X kuadrat. Sama ketentuannya tadi, kalau dibagi tak hingga adalah 0, maka tinggal 1 tambah 0 dikurangi 0 dibagi 0 plus 0. Maka 1 dibagi 0. 1 dibagi 0 adalah tak hingga. Nah, kesimpulannya, yang pertama, jika pangkat tertinggi fx di sini adalah sebagai pembilang, itu sama dengan pangkat tertinggi GX, ya, penyebutnya. Kalau sama, maka koefisiennya pangkat tertinggi fx, maka dibagi koefisien pangkat tertinggi GX. Tadi soal yang tadi, ya, di sini koefisiennya adalah 2, yang bawah 1, maka 2/1 sama dengan 2. Seperti itu ya, lebih cepat. Selanjutnya, yang kedua, jika pangkat tertinggi fx yang atas itu lebih kecil daripada GX, maka hasilnya adalah 0. Terus yang ketiga, kalau yang atas lebih besar daripada penyebutnya, maka hasilnya tak hingga. Ya, jadi kalau misal pada soal nomor 2, di sini pangkat tertingginya ada X pangkat 4, yang atas X pangkat 2, maka langsung saja hasilnya adalah 0. Akan tetapi kalau pangkat tertingginya yang atas lebih besar, maka hasilnya adalah tak terhingga. Ya, ini bisa kalian gunakan langkah cepatnya seperti itu. Selanjutnya, materi yang kedua adalah bentuk akar untuk fx dikurangi gx untuk limit x mendekati tak hingga. Ini karena bentuk akar, maka sama caranya, yaitu dengan cara merasionalkan atau mengalihkan dengan akar sekawan. Perhatikan, limit akar x plus 2 dikurangi akar x min 1 untuk x mendekati tak hingga. Langkah yang pertama, kita kalikan dengan akar sekawan. Di sini adalah minus, maka dikalikan dengan plus. Maka yang atas menjadi akar x plus 2 kuadrat, karena ini dikuadratkan, maka menjadi x plus 2. Dikurangi, ini juga dikuadratkan, maka menjadi x min 1. Yang bawah tetap, maka kita sederhanakan, x dikurangi x habis, 2 dikurangi min 1 adalah 3. Perhatikan, yang atas tidak ada variabelnya, yang bawah adalah variabelnya adalah akar x. Maka kesimpulannya,
pangkat yang atas lebih kecil dari yang bawah, maka ini hasilnya adalah 0. Sehingga kesimpulannya jadi limit di atas ini hasilnya adalah 0. Yang kedua, limit akar x kuadrat min x plus 4 dikurangi akar x kuadrat plus x min 2 untuk x mendekati tak hingga. Sama langkahnya, kita kalikan dengan akar sekawan. Di sini minus, maka dikalikannya plus. Ya, maka yang atas akarnya hilang, x kuadrat min x plus 4 dikurangi akarnya hilang, x kuadrat plus x min 2. Yang bawah tetap kita sederhanakan, x kuadrat dikurangi x kuadrat habis, min x dikurangi x adalah min 2x, 4 dikurangi min 2 ini menjadi plus, maka 6. Perhatikan variabelnya, yang atas adalah x, yang bawah akar x kuadrat. Akar x kuadrat adalah x, maka yang atas dengan yang bawah sama, maka kita ambil koefisiennya. Koefisien yang atas adalah min 2, yang bawah di sini adalah 1, x kuadrat adalah 1, yang lain 0. Sehingga akar dari 1 adalah 1, ditambah akar 1 adalah 1, sehingga min 2 dibagi 2 sama dengan min 1. Nah, ini juga sama, ada cara cepatnya. Kalau kita perhatikan di sini, ini merupakan bentuk akar AX plus PX dikurangi akar PX min Q. Kalau A sama dengan P, di sini X ya, sama ya, koefisiennya sama 1, maka langsung hasilnya pasti 0. Kalau sama hasilnya 0. Nah, kalau berbeda, misal A-nya lebih besar, ya, misalkan 2x, di sini x, maka hasilnya adalah tak hingga. Begitu pula kalau lebih kecil, sama hasilnya adalah tak hingga. Jadi kalau sama hasilnya 0, kalau berbeda hasilnya tak hingga. Selanjutnya, kalau yang kedua, ini bentuknya adalah akar AX kuadrat ditambah PX plus C dikurangi akar PX kuadrat plus X kurangi R. Yang pertama, jika A-nya sama dengan B, maka rumusnya adalah tinggal kita kurangkan B dikurangi Q dibagi 2 akar A. Perhatikan, di sini B-nya adalah min 1, Q-nya adalah 1, maka min 1 kurangi 1. Terus A-nya adalah 1, akar 1 adalah 1, maka min 2 dibagi 2 adalah min 1. Sama ya dengan jawaban yang tadi, min 1. Ini jika sama. Jika berbeda, hasilnya adalah tak hingga. Ya, jika A dan B-nya berbeda, maka hasilnya tak hingga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan, selamat belajar, dan nanti kalian kerjakan di menu tes soal-soal, ada beberapa soal latihan. Terima kasih saya ucapkan. Silakan kalian like and subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.